Tes tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin dan jamaah salat zuhur ya, Masjid Tariqul Jannah ya. Karena perusahaan tol ya, maka masjidnya namanya Tariqul Jannah ya. Jalan menuju ke surga ya. Insyaallah kita semua sedang menuju jalan ke surga insyaallah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di Selasa pekan keempat di bulan Juni kita bisa hadir kembali bertepatan dengan sudah mulai sekian belas, 17 atau 18 Zulhijjah ya. Hari ini kita pastikan insyaallah jamaah haji sudah meninggalkan Mina, sebagian masih berada di Makkah menunggu kepulangan, sebagian mungkin berada di Madinah mengambil program Arba'in selama 8-9 hari. Karena itu pekan-pekan depan nih atau 2 pekan kemudian kita akan kembali menyambut jamaah haji pulang dari tanah suci. Kita harapkan mereka kembali dengan selamat dengan haji yang mabrur insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaahkumullah, dari awal pembicara dengan Pak Maulana ya, supaya tidak bentrok dengan ustadz-ustadz yang lainnya, saya fokus di pembahasan sirah an-nabawiyah ya, sejarah hidup Rasulullah SAW. Walaupun pada beberapa peristiwa atau momentumnya kita bisa insert tema-tema request ya, permintaan. Misalnya terkait dengan Ramadan, mungkin kita akan singgung tentang Ramadan. Terkait dengan Idul Adha, kita bicara tentang kurban ya. Namun jika tidak, maka saya akan membahas serial sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha insyaallah ya, dari awal sampai akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara berseri ya, jika tidak ada permintaan. Pun demikian, walaupun pembahasan kita tentang sirat nabawiyah, andai nanti pada sesi tanya jawab ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi ya, entah tentang sirat nabawiyah atau tentang hal-hal kekinian, mungkin bisa diutarakan ya, bisa saya jawab ya, atau bisa jadi PR ya, pekerjaan rumah saya ya, nanti pada pertemuan berikutnya bisa kita bahas ya. Nah, ini sebagai prolog. Ya, kita sudah mulai kajian ini dari akhir tahun lalu dan beberapa kali sempat terpotong karena kegiatan saya umroh atau luar kota,
Sehingga ya kita sudah mulai bahas sejarah hidup Nabi ini diawali dari muqaddimahnya. Kalau jamaah ingat ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Pernah kita bahas. Paling tidak ada 4 atau 5 alasan ya, untuk mengenal Rasulullah agar bisa meneladani beliau, memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis ya, dan menambah keyakinan kita bahwa syariat Islam itu nyata, ada, pernah dipraktikkan. Nah, ini beberapa alasan kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Dan pernah juga kita bahas, kalau saya tidak salah ingat, ya, kalaupun tidak mungkin bisa sambil mengulang ya. Kita sudah bahas tentang kelahiran Rasulullah SAW, ya, di mana beliau dilahirkan pada hari Senin. Ya. Jadi ulama sepakat, sejarawan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa Nabi lahir hari Senin. Ya. Hadisnya sahih dari Abu Qatadah, dikatakan kata Rasul, saya dilahirkan di hari Senin. Wulitu yaumal itsnin, atau zalika yaumun wulitu. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan. Ya. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa hikmahnya kita dianjurkan berpuasa di hari Senin dan Kamis? Hari Senin khususnya. Maka kata Nabi, zalika yaumun wulitu fihi. Ya, itu adalah hari di mana saya lahir. Jadi Nabi itu clear lahirnya hari Senin. Cuman tanggalnya terjadi perbedaan. Yang masyhur di kita 12 Rabiul Awal. Walaupun dalam hitung-hitungan ilmu hisab, astronomi, al-falak hari ini ya, justru tidak fix tanggal 12. Tapi ada mengatakan tanggal 9. Ya. Tapi ini tidak mengubah keimanan kita. Ya. Karena tidak ada dalil pasti dari Rasulullah bahwa beliau tak lahir tanggal 12. Ya. Kita juga sudah bahas sejarah mengapa ya, kelahiran Rasulullah itu ya, disebut dengan amal fil, tahun gajah. Ya, tahun gajah. Yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidakkah engkau perhatikan, kalian perhatikan ya, bagaimana nasib ashabal fil, ya, tentara gajah, ya, di mana pada tahun itu Abraha al-Asram al-Habashi dari Yaman, ya, dari Yaman datang dengan pasukan gajahnya ya, menyerang Makkah. Ya. Yaman di bawah jamaah, belum naik ke atas, ingin menyerang Makkah, ingin menyerang Makkah. Berangkat dengan sekian puluh ekor gajah, ya, dan di lembah Muhaysir. Jadi kalau jamaah pergi haji, Arafah, Muzdalifah, nah dari Muzdalifah saat akan jalan ke Mina, nah itu ada lembah namanya. Enggak boleh berhenti di situ dan tidak boleh istirahat. Tidak boleh didiamin, tidak boleh pasang tenda. Itu namanya lembah Muhaysir. Nah, disitulah Abraha ini dulu berhenti, ya, dan kemudian siap untuk menyerang Ka'bah. Dan Allah dikisahkan menjaga rumahnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh kakek Rasulullah sendiri, Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ya, mewakili penduduk Makkah menghadap Abraha, ya, karena Abraha ini merampas unta dan hewan ternak milik orang Makkah. Maka dengan sepenuh keberanian kakek Rasulullah Abdul Muttalib menghadap Abraha. Ya, kata Abraha, wahai Abdul Muttalib, demikian kira-kira katanya ya, untuk apa Anda mendatangi saya? Apakah Anda pengen ya, menghalangi kami menyerang Ka'bah? Kata Abraha begitu. Kata Abdul Muttalib, la, tidak. Ana rabbun lil ibili wal ka'batu laha rabbun yahmiha. Saya ini pemilik unta. Adapun Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Demikian kata Abdul Muttalib. Dan betul, ketika Abraha dan pasukannya akan menyerang Ka'bah, maka Allah menurunkan tentaranya bukan berupa tentara-tentara manusia, ya, bukan juga angkatan perang, tetapi yang dikirim Allah adalah tayran ababil wa arsala alaihim tayran ababil.
dan Allah mengirimkan kepada Abraha itu burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka, ya, dengan hijarah, dengan bebatuan min sijil, dari neraka sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti benda-benda dedaunan yang digerogoti ulat. Habis musnah. Itu terjadi di lembah Muhaisir. Maka kata Nabi, jangan berhenti, jangan pasang tenda, jangan bikin rumah di lembah ini, kosongkan, ya. Nah, pada tahun hancurnya Abraha itulah Nabi lahir. Makanya orang Arab menyebut itu dengan Amul Fil, tahun gajah. Nabi lahir di Makkah, jamaah. Dan hari ini kalau jamaah pergi ke Makkah, ya, keluar dari keluar dari Safa menuju ke Marwah, setelah kita sa'i, naik ke atas sedikit, itu ada toilet gede yang sedang direnov. Nanti kita akan melihat rumah ini. Itu ada tulisan Maktabah Makkah Mukarramah, ya, perpustakaan Mekah. Nah, diyakini Nabi itu lahir di sini, ya. Maka rumah ini, gedung ini disebut dengan Darul Maulid, ya, Daru al Maulid, rumah kelahiran Nabi. Sampai sekarang masih ada, ya. Kalau jamaah tidak percaya, saya pernah selfie di sini, ya. Di sinilah Nabi lahir, ya. Saya pernah, ya, masuk ke rumah ini atau gedung ini 2 tingkat, gitu, ya, dan bertanya kepada staf yang ada di sana, syekh yang mengurus administrasi segala macam. Dan tidak sembarang orang bisa masuk. Waktu itu dibolehkan masuk. Saya dengan bawa kartu identitas sebagai pembimbing umroh, juga sebagai dosen, ya, dan seterusnya. Dan saya tanya ke yang jaga di situ. Saya bilang, ya Syekh, betul nggak Nabi itu lahir di sini, di rumah ini? Tentu saja bangunan nggak seperti ini bangunan baru, ya. Lokasinya maksudnya, ya. Maka ya Syekh itu jamaah, dia beranjak dari tempat duduknya dan ngajak saya keluar. Kami berdiri di depan rumah ini, berdiri. Dia bilang gini, itu bukit Safa, ya, itu Marwah. Nah, tentu saja tidak kelihatan lagi karena sudah tertutup oleh gedung hari ini, ya. Nah, sebelah sini kata dia ada bukit Abu Qubais. Nah, bukit Abu Qubais masih kelihatan sampai hari ini. Di atasnya dibangun istana-istana atau hotel-hotel mewah, ya, tempat para raja atau pimpinan wilayah, ya, atau kepala negara dijamu waktu dulu, ya. Kata dia, itu Safa, itu Marwah, nah ini Abu Qubais. Jadi Nabi itu lahir di tengah 3 bukit ini, ya, kira-kira di sini. Nah, ya, disinilah Rasulullah SAW lahir, di Makkah Al-Mukarramah, bulan Rabiul Awal, tahun gajah, ya, atau 53 tahun sebelum hijrah. Kita juga pernah ceritakan bagaimana ketika Nabi lahir, beliau lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, itu dalilnya bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya jamaah meninggal. Ini membuat kita merenung mestinya dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang nabi Rasulullah diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah, ya. Dia lahir jamaah dalam keadaan yatim, tak pernah melihat ayahnya. Saya hari ini bersyukur di usia saya yang jelita, jelang 50 tahun, ya. Tahun depan usia saya 50 tahun, sekarang masih 49. Saya masih bisa melihat wajah ayah saya yang usianya sudah lebih dari 72 tahun, ya. 72 tahunan, ya, dan sehat alhamdulillah, ya. Ibu saya juga demikian. Rasulullah tidak. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal di Madinah dalam sebuah perjalanan bisnisnya, dan hanya mewariskan beberapa ekor unta dan sekumpulan domba dan seorang pembantu hamba sahaya wanita bernama Barakah bintu Tha'labah, yang kemudian dikenal dengan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW, ya. Nah, ini dalil tentang bahwa Nabi lahir di hari Senin tadi, jamaah. Ini hadisnya seperti saya bacakan, ya. Kata Abu Qatadah, anna rajulan sa'ala Rasulullah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan puasa hari Senin, maka Nabi mengatakan, dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana saya dilahirkan dan Al-Qur'an turunkan, ya. Nah, beberapa peristiwa terjadi ketika Nabi lahir, ya. Kita pernah singgung
ada 10 balkon istana Persia runtuh gitu kan. Kemudian diriwayatkan juga api yang selama ini disembah oleh orang Majusi di Persia juga tiba-tiba padam, ya. Juga ada 14 balkon di daerah Syam ya, runtuh pada waktu itu, dan beberapa peristiwa yang lainnya ya. Ibunya Rasulullah, Sayyidah Aminah, itu dalam riwayat juga merasakan, kata beliau ya, dalam riwayat dikisahkan berikutnya, ketika melahirkan Rasulullah Muhammad SAW, ibunya Rasul itu merasakan ada sinar yang keluar dari tubuhnya ya, wa adaat kusur Syam. Nah, jadi terbang menyinari wilayah Syam. Nah, ini beberapa keajaiban ketika Nabi lahir. Rasulullah SAW dilahirkan gitu ya. Dan Rasulullah dilahirkan dan langsung diterima, disambut oleh kakeknya Abdul Muttalib, lalu dibawa ke Ka'bah pada waktu itu dan dinamakan dengan Muhammad. Ya, samahu Muhammadan, ya, dinamakan dengan Muhammad. Nah, nama Muhammad ini jamaah belum dikenal sebelumnya. Jadi sebelum Rasulullah dilahirkan, tak seorang pun menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Kalau nama Abdullah banyak. Toh ayah Nabi sendiri kan namanya Abdullah, dan beberapa yang lainnya. Abu Bakar sendiri nama aslinya Abdullah. Tapi kalau Muhammad tidak ada dulu. Jadi orang yang pertama kali menggunakan nama Muhammad sebagai nama adalah Rasulullah SAW. Nah, sekarang dalam penelitian ya, di seluruh dunia, bahkan nama yang paling banyak digunakan oleh manusia hari ini adalah nama Muhammad. Muhammad dan deliverednya ya, sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya. Di Indonesia mungkin Muhammad ya, di suatu tempat mungkin ada Ahmad ya, di Turki ya Mahmed, tapi sama artinya Muhammad. Jadi di dunia ini bahkan bukan hanya secara global jemaah, silakan searching, saya pernah tampilkan di Instagram saya. Di Inggris sendiri ya, yang bukan negara muslim secara seluruhannya, nama yang paling banyak digunakan itu nama Muhammad ya. Jadi bayi yang lahir kemudian dinamakan dengan Muhammad ya. Jadi hari ini nama yang paling populer adalah nama Muhammad. Dan ini menepis anggapan orang-orang Quraisy ketika putra-putra Nabi meninggal. Ya, nanti kita akan ceritakan Nabi punya putra 2 orang dan meninggal semua. Nah, ketika putranya meninggal, maka orang-orang Quraisy, tokoh Quraisy waktu itu yang ngejek Rasulullah, membuli Nabi. Kata mereka apa? Ya Muhammad, anta abtar, ente terputus. Ya. Jadi kalau tidak punya anak laki-laki ya, maka nanti tidak ada yang menisbatkan namanya. Bin nggak ada. Ya. Karena seseorang dinisbatkan kepada ayahnya. Sementara anaknya meninggal, laki-laki tidak ada lagi. Anta betar. Jadi dalam tradisi Arab, orang yang tidak punya anak laki-laki itu disebut dengan aqta, terputus. Maka bagi mereka memiliki anak laki-laki itu adalah kebanggaan yang tersendiri bagi mereka. Ya, sampai-sampai kakek Nabi kan pernah bersumpah, kalau saya punya anak 10 orang laki-laki semua akan sembelih salah seorang di antara mereka gitu kan. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang mengejekmu yaitu yang terputus. Nah, maka terbukti hari ini ya, yang ngejek Rasulullah yang namanya Abu Jahal, yang ngejek Rasulullah yang namanya Abu Lahab, hari ini terputus, Pak. Saya belum ketemu ada orang yang salaman, perkenalkan, nama saya Fulan, saya ini keturunan Abu Jahal, belum nemu saya ya. Atau ketemu lagi, saya ini keturunan Abu Lahab, nggak ada. Aqta, putus habis Pak. Tapi Rasulullah banyak ya, yang mengaku keturunan Rasulullah. Walaupun mungkin ada yang benar, ada yang tidak, itu kan bisa ditelusuri gitu ya. Saya waktu jadi wartawan dulu ya, pernah nanya ke Habib Rizik Syihab, Habib, betul antum keturunan Nabi? Karena wartawan Pak, maka nanyanya ya enak-enak aja gitu ya, kan bagian dari klarifikasi. Kalau bukan kan bisa tersinggung gitu ya. Karena saya wartawan, 7 tahun saya jadi wartawan, saya nanya ya, dan jawabannya apa? Dia tidak menjawab iya dan tidak Pak, tapi dia membacakan silsilah namanya terus. Saya nggak hafal, mungkin Ustadz Adi Hidayat hafal, saya nggak hafal silsilah beliau sampai ke Husain, terakhir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi clear dalam penuturan beliau ya, dan dia punya silsilahnya ya, secara di stempel resmi gitu kan oleh orang yang berhak.
clear keturunan Husain. Nah, Husain itu cucu Rasulullah dari jalur anaknya Fatimah. Nah, ya. Dan yang seperti ini banyak. Ya, walaupun kasuistik nanti ya apa namanya ya tidak semua, ada orang yang ngaku-ngaku juga gitu ya. Sebenarnya sederhana, tinggal ditelusuri dan sekarang sudah ada lembaga resmi yang mengesahkan dan tidak mengesahkan silsilah tersebut ya. Nah ini, jadi Rasulullah bernama Muhammad SAW dan nama ini ya sudah termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, dalam kitab-kitab Taurat, Injil, bahkan detik-detik kelahiran Nabi ini jamaah itu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi orang Yahudi itu mengetahui detik-detik kelahiran Rasulullah sama seperti kita ya, mengetahui detik-detik istri kita akan lahiran. Ya. Saya ada fotografer ya, Kang Firman, beberapa pekan lalu saya bilang, Kang, kita jadi syuting hari ini untuk akun YouTube saya. Dijawab dia, maaf Ustadz, saya lagi standby. Istri saya mau lahiran dalam 1-2 hari ini. Jadi tahu Pak, berdasarkan USG dan kemudian dicek ya. Nah orang Yahudi itu ya, mengetahui kelahiran Nabi itu seperti kita mengetahui kelahiran anak kandung kita. Ya. Tapi faktanya ketika Nabi lahir justru mereka tidak mau mengakui dengan alasan ya, Rasulullah bukan dari terah mereka. Ini masalah gitu ya. Jadi kelahiran Rasulullah itu sudah viral sebelumnya, sudah diketahui oleh banyak orang gitu kan, dan bahkan mereka berbangga dengan kondisi tersebut. Ya. Nah Nabi sendiri dari keturunan terhormat, ya, dari kabilah Bani Hashim. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, Innallaha stafa kinanatan min walad Ismail. Allah itu ya memilih di antara sekian banyak keturunan Ismail itu Kinanah, dan Kinanah ini yang paling baik. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah yang terbaik. Keturunan Ismail, jadi naik sedikit jemaah, nambah pengetahuan kita. Ibrahim alaihissalam kalau kita tuturkan riwayatnya memiliki beberapa orang anak, antara lain Ismail. Nah Ismail inilah yang dalam kajian-kajian Idul Kurban kita bahas, diperintahkan Allah untuk diletakkan di Mekah. Maka kisah berlanjut, Ismail kecil diletakkan di Mekah bersama ibunya Hajar dan melahirkan keturunan atas hasil pernikahannya dengan kabilah Bani Jurhum dari Yaman. Ya. Nah di antara keturunan Ismail itu ada namanya Kinanah. Itu keturunan terbaik dari keturunan Ismail alaihissalam. Nah dari Kinanah ini lahirlah Fihr yang dikenal dengan Quraisy. Ya, orang yang terbaik dan kemudian menjadi suku yang terbaik di antara keturunan Kinanah. Wastafa Hashiman, dan Allah memilih Bani Hashim ya, min Quraisy, dari keturunan Quraisy yang terbaik. Wastafani min Bani Hashim, dan di antara keturunan Bani Hashim yang terbaik itu adalah Rasulullah. Jadi Nabi itu adalah saripati inti dari orang-orang kebaik, orang-orang baik. Dan demikian Allah ya, kalau kita telusur sejarah, memilih para nabinya itu jamaah itu dari orang-orang yang terbaik. Jadi kita tidak mengenal orang-orang yang terburuk, walaupun mungkin ada di antara keluarga mereka menyembah berhala, ya, tapi dari nasab yang terbaik. Ya. Nah, ini kita bahas ya, kita lanjutkan saja ya. Rasulullah SAW jamaah tidak sebagaimana kebanyakan yang lainnya, begitu lahir disusui oleh ibunya. Sebentar, tidak lama. Setelah itu Nabi sudah disusui oleh hamba sahaya yang sudah dimerdekakan milik pamannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzzah. Nama aslinya. Dia punya beberapa orang hamba sahaya, budak. Waktu itu masih ada perbudakan. Ketika ponakannya lahir, Rasulullah lahir, dia senang luar biasa. Kebiasaan bangsa Arab, Pak, kalau mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan kebaikan atau hal-hal yang membuat mereka senang, mereka bersedekah. Syukuran kalau bahasa kita ya. Orang kampung saya juga begitu Pak. Habis panen padi agak banyak, syukuran tuh biasanya gitu kan. Nah dia juga begitu syukuran. Syukurnya apa? Ya selain membagi-bagi makanan, dia juga memerdekakan budaknya. Namanya Suwaibah al-Islamiyah, yang waktu itu sudah punya anak juga dan menyusui Rasulullah. Ini ibu kedua Rasulullah. Ya.
Jadi yang pertama ibunya Aminah, kemudian yang kedua adalah Thuwaibah al-Islamiyah, ya, hamba sahih Abu Lahab, gitu kan, yang juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan juga menyusui Abu Salamah dan beberapa yang lainnya, gitu kan. Nah, tidak lama setelah itu datanglah beberapa ibu muda dari Taif. Makkah Taif itu berjarak sekitar 82 kilo. Datang beberapa ibu mencari anak-anak, bayi-bayi yang mungkin mereka susui. Sekali lagi, menyusukan anak kepada orang lain ini bagian dari kebiasaan bangsa Arab waktu itu, bukan bagian dari agama. Maksud saya, jangan sampai Nabi dulu kan tidak disusui oleh maknya atau sebentar disusui oleh orang lain. Kalau begitu kita menjalankan sunnah Rasulullah, anak-anak kita disusui oleh orang lain juga enggak. Ini bukan bagian dari syariat Islam. Ini bagian dari tradisi bangsa Arab jahiliyah. Makanya kita penting belajar sirah ini agar bisa membedakan mana yang tradisi, mana yang bagian dari syariat. Ya, harus kita pisahkan, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru, ya. Nah, Rasulullah SAW disusui oleh yang lainnya, ya, sebagaimana yang lainnya juga. Dan ini bukan bagian dari syariat, tetapi tradisi. Begitu Islam datang, ini diubah. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Ya, para ibu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Nah, Nabi dulu tidak, karena syariatnya belum turun. Disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah, dan kemudian beberapa ibu datang dari Taif, ya, mereka mencari anak-anak bayi yang mungkin mereka susui. Nah, adalah di antara bangsa atau orang Taif itu seorang ibu muda namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah bint Al-Harith As-Sa'diyah. Dialah yang kemudian beruntung, ya, membawa baginda Rasul ke Taif. Kontraknya per 2 tahun. Demikian kira-kira. Karena masa menyusui 2 tahun. Dia bawalah Rasulullah ini ke Taif. Ya. Selama 2 tahun sempurna itulah Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah ini. Ya. Mestinya setelah 2 tahun Nabi ini dibalikin ke ibunya Aminah. Tapi tidak. Halimah Sa'diyah meminta perpanjangan kontrak. Demikian kira-kira, ya. Sebab ketika Rasulullah berada di perkampungan Halimah Sa'diyah ini, ya, dia merasakan keberkahan tersendiri. Jadi Nabi itu jamaah dari kecil, ya, sudah mendatangkan keberkahan bagi keluarganya dan bagi keluarga Halimah Sa'diyah. Tanaman mereka yang tadinya mungkin kurang subur menjadi lebih subur. Hewan ternak mereka yang tadi kurus-kurus gemuk mengeluarkan air susu yang banyak. Jadi mereka merasa kehadiran baginda Rasul yang kecil ini 2 tahun ini, ya, mendatangkan kebaikan tersendiri. Makanya mereka minta kepada keluarga Aminah agar diperkenankan Nabi ini tinggal bersama mereka di Taif 2 tahun lagi. Maka sempurnalah 4 tahun Rasulullah berada di perkampungan Bani Sa'idah, ya, perkampungan Bani Sa'diyah. Dan para ulama kemudian memberikan penjelasan apa hikmah Nabi menyusu di perkampungan ini. Pertama, kota Taif itu jamaah sampai hari ini seperti puncak. Ya. Jadi kalau Mekahnya Jakarta, begitu kira-kira, maka Taif itu puncaknya. Di mana kondisi alam, tanaman, buah-buahan lebih subur. Dan kondisi udara juga lebih fresh. Ya. Jadi Nabi itu tumbuh besar dalam kondisi alam lingkungan yang sehat. Ya. Yang kedua, orang-orang Taif dari dulu dikenal sebagai orang yang memiliki bahasa Arab yang fasih, yang bagus, bahasa yang bagus. Abu Bakar Siddiq sendiri pernah mengatakan, Nabi ini, kata beliau, adalah orang yang paling fasih di antara kita bahasa Arab. Bagaimana tidak? Karena Nabi tumbuh di Taif. Ya. Yang keempat, Rasulullah belajar mandiri dengan anak-anak Taif. Jadi pada usia balita, Rasulullah itu sudah dipesantrenkan oleh ibunya di perkampungan Taif.
Masuk tahun kelima, Nabi dikembalikan ke ibunya. Bukan karena Nabi itu bandel, bukan juga karena mereka kekurangan ekonomi atau tidak bisa memberikan Rasulullah makan yang sehat, enggak. Tetapi karena dua peristiwa. Peristiwa pertama ini. Ini peristiwa pertama. Dada Rasulullah dioperasi. Ya. Peristiwa ini dalam sejarah disebut dengan syaqqus sadar. Ya. Pembelahan dada. Ya. Saya bacakan riwayatnya. Anas ibn Malik fima yarwihi Muslim fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat beliau namanya Anas bin Malik. Ya, dari termaktub dalam kitab Sahih Muslim, artinya hadis ini sahih. Ya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah atahu Jibril, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini Rasulullah, ya, yang didatangi oleh malaikat Jibril, karena beliau Nabi. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku didatangi malaikat Jibril, ya kita layak curiga, ya. Siapakah dia gitu ya? Jangan-jangan bukan Jibril gitu ya, tapi yang lain, ya. Wa huwa yal'ab ma'al ghilmani, dan saat itu Nabi sedang bermain dengan teman-temannya. Jadi Nabi sedang bermain dengan teman-teman sebayanya, Pak. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ya. Fa akhadhahu, lalu malaikat Jibril mengambil Rasulullah SAW, ya. Fa sara'ahu, lalu membaringkannya. Sara'a itu artinya memaksa untuk dibaringkan. Gitu ya. Dibaringkan, tentu diambil, diculik kalau bahasa hari, diculik, dibawa kabur gitu ya. Di suatu tempat dibaringkan. Ya. Fa syaqqa an qalbihi. Lalu Nabi itu dibelah dadanya, hatinya, fastakhrajahu, dan dikeluarkan. Fastakhrajahu minhu alaq. Dikeluarkan dari dadanya itu alaq, segumpal daging. Faqala hadza hadzus syaitan. Ini ada hak setan yang harus dibersihkan minka. Summa ghasalahu fi tistin min zahab bima Zamzam. Lalu, ya, hati Rasulullah tadi itu jamaah dicuci dengan air Zamzam yang diletakkan di sebuah mangkok terbuat dari emas. Ya, summa adahu ila makanihi. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Wajah al-ghilmanu yas'auna ila ummihi. Nah, orang-orang tadi, anak-anak itu tadi berlari-lari, ya, laporan ke ibu Halimah Sa'diyah, ya, murdi'atu, ya, orang yang telah menyusui Rasulullah SAW, ya, yunaduna, ya, mereka berteriak-teriak berseru-seru anna Muhammadan qad qutil. Mereka laporan Muhammad dibunuh, diculik, dibunuh, ya. Fastaqbalahu, ya, kemudian diterima, diambil, digendong begitu kira-kira. Nah, ini peristiwa pertama yang membuat Halimah Sa'diyah ini jamaah khawatir sekali, ya. Nah, mungkin, ya, kita agak aneh membaca hadis ini, ya. Kok bisa ada orang yang dibedel dadanya tapi tetap bertahan hidup? Nah, ini kisah lama. Sekarang, ya, sudah tradisi, sudah biasa, ya. Bagaimana seseorang itu dioperasi, dibedel dadanya sekian lama dan hidup lagi. Saya punya teman jemaah, Ustadz Teguh Purwanto, ya. Dia punya 5 orang anak, dan 5-limanya, Pak, dioperasi sesar. Di Indonesia batasan operasi sesar itu, ibu-ibu sekalian, maksimal 3. Ya, ini yang saya dengar. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 3. Tapi dia punya anak 5 orang, Pak, dia sesar semua. Tapi sesarnya di Mesir. Jadi Mesir itu mungkin lebih maju ilmu kedokterannya. Di Indonesia belum ada, saya belum nemu gitu kan. Jadi dia cerita ke saya, Ustadz, luar biasa gitu ya, ilmu kedokteran. Anak saya 5 orang lahir di Mesir semua gitu ya kan. Itu perut istri saya katanya udah kayak resleting saja gitu ya kan. Resleting gitu ya. Jadi kalau mau lahirin dibuka lagi, tutup lagi. Canggih luar biasa gitu kan. Nah, ini ilmu kedokteran hari ini. Nah, ini malaikat yang ngerjain gitu kan. Pasti lebih canggih lagi ya. Nah, jadi Nabi itu pernah 2 kali dioperasi. Pertama ketika masa kecilnya, indal ghilman, ya. Kemudian nanti ketika akan Isra Mi'raj, kita akan ceritakan lagi. Nah, ini peristiwa pertama. Nah, peristiwa yang kedua, jamaah, pernah, ya, Nabi ini didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian belakangan dikenal dengan pendeta. Ya, jadi Nabi sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu dia diincar oleh seorang laki-laki yang rahib pendeta,
Ada yang mengatakan pendeta Nasrani, ada yang mengatakan pendeta Yahudi waktu itu ya. Dia perhatikan Rasulullah, perhatikan. Beberapa hari perhatikan Rasulullah ini. Ya, dia lihat. Ternyata dari tubuh Rasulullah ini, dari kebiasaan Rasulullah SAW, ya, dia melihat hal-hal yang mencurigakan. Pertama, di punggung Rasulullah di sini ada tanda hitam. Ya, itulah khataman nubuwah, tanda kenabian. Yang kedua, setiap kali Rasulullah berdiri di satu tempat agak lama, apalagi di bawah pohon, seolah-olah pohon tersebut daunnya itu melambaikan dan menutupi, menaungi Rasulullah SAW. Dan setiap kali Nabi berada di sebuah lapangan yang luas begitu kira-kira, ya, dia panas terik matahari, selalu ada awan yang menaungi Rasulullah. Nah, 3 atau 4 tanda ini jamaah termaktub semuanya dalam kitab suci sebelumnya. Jadi pendeta ini melihat ini tanda-tanda kenabian. Ya, ini anak kalau dibiarin gede bisa jadi nabi. Entah apa maksudnya, entah maksud baik atau maksud buruk gitu kan. Pendeta ini tadi ya, ingin ya mengejar Rasulullah dan menangkap Nabi, pengen diculik. Nabi lari teriak, ketemu dengan ibu susunya Halimah Sa'diyah dan melaporkan tersebut. Nah, 2 peristiwa ganjil ini yang menyebabkan Halimah Sa'diyah begitu sangat khawatir jamaah, lalu dikembalikanlah Rasulullah ke ibunya Aminah. Maka Rasulullah jamaah kembali lagi ke ibunya ibunya Aminah ya, dan hidup bersama dengan ibunya. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Dibawa asuhan ibunya ya, pada usia 5 tahun sampai usia 6 tahun. Nabi berada di dalam naungan ibunya. Pada usia 6 tahun Rasulullah ini diajak oleh ibunya ziarah ke makam ayahandanya di An-Nabighah, di Madinah Al-Munawwarah. Maka berangkatlah mereka dengan rombongan kecil menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mekah Madinah itu 500 kilo. Dari Bogor ke Solo kira-kira. 500 kilo ya. Perjalanan melelahkan. Ya. Sampai apalagi kehadiran Rasulullah dan ibunya Aminah ke Madinah ini tentu saja bukan hanya untuk menyambangi, menziarahi makam ayahnya, tapi juga bersilaturahim ke keluarga besar ayahnya. Ya, sebab di Madinah itu masih ada leluhur Rasulullah. Jadi Nabi itu punya ayah namanya Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib ini punya ayah namanya Hashim. Nah, Hashim ini punya istri orang Madinah namanya Salma. Ya. Beberapa riwayat mengatakan Salma ini masih ada darah Nabi Ishak. Ya. Jadi Nabi itu walaupun bukan dari jalur ayahnya ya, ada dua cabang gitu ya. Ternyata neneknya Rasulullah dari pihak kakeknya ya, itu ada yang berasal dari Madinah. Intinya apa? Rasulullah diajak sawan bersilaturahim ya ke Madinah. Pulang dari Madinah menuju ke Makkah kembali, dia sebuah tempat namanya Abwa. Ya, namanya Abwa. Panas terik yang luar biasa, kelelahan yang sangat menyebabkan Aminah ini sakit dan meninggal dunia. Ya, di usia 6 tahun ibu-ibu jamaah, Rasulullah telah kehilangan ayahnya, telah kehilangan ibunya. Ya, kita nggak bisa bayangin bagaimana kondisi Rasulullah secara psikologis. Di usia 6 tahun tidak punya siapa-siapa, nggak punya kakak, nggak punya adik, sebatang kara, ayahnya meninggal dan ibunya menyusul. Gitu ya. Maka wajar kalau kemudian Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'a?" Siapa yang ujiannya itu luar biasa? Kita selama ini jemaah sering merasa diuji Allah dengan hal-hal yang mungkin berat hati kita. Ya, apapun ujian itu ya, tapi ingat, para nabi dan para rasul itu kalau kita baca sejarah, ujian mereka itu lebih dahsyat lagi. Rasulullah ya, begitu luar biasa. Kata Rasul, asyaddun nasi bala'a ar-rasul wal anbiya. Nabi dan rasul itu ujiannya dahsyat. Ya. Ujian-ujian yang kita alami hari ini belum seberapa, Pak. Dibanding dengan ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Ya. Rasulullah sendiri kehilangan ayah dan ibunya ketika masih kecil ya. Para nabi yang lain misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ya, ujian luar biasa. Bagaimana tidak? Masih bayi, ya, ibu sekalian, dihanyutkan emaknya di Sungai Nil. Coba, ada yang di sini pernah dihanyutkan di Sungai Ciliwung? Ada ya? Ya. Siapa lagi? Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu ujiannya apa?
Masih kecil, dicemplungin saudara-saudaranya ke sumur. Coba, ada yang di sini pernah dicemplungin saudaranya ke sumur? Nggak ada kan? Jadi Nabi Ibrahim pernah dibakar. Ada hari ini yang pernah dibakar? Nggak ada. Jadi nabi-nabi itu dahsyat ujiannya. Rasulullah juga demikian, diuji oleh Allah SWT. Tapi dengan tempaan itu kemudian membuat mereka menjadi kuat. Ya. Pada usia 6 tahun Nabi sudah kehilangan ayah dan ibunya. Rasulullah diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Nah, ya, di bawahan kakeknya ini walaupun tak lama, 2 tahun saja ya, tapi Rasulullah betul-betul dididik. Pada usia 6 sampai 8 tahun, ini usia-usia tamyiz dalam pendidikan anak hari ini betul-betul ditempa ya dari berbagai hal ya. Misalnya pada usia 6 sampai 8 tahun ini jamaah Nabi dididik oleh kakeknya untuk bertemu dengan orang banyak. Ya, ini kalau kita bicara tentang seni mendidik anak ya. Ada disebut dengan melatih kemampuan komunikasi anak. Jadi Nabi itu Pak pada usia 6-8 tahun ini sering diajak oleh kakeknya ketemu dengan orang-orang banyak. Dibentangkan sorban, kemudian Nabi suruh duduk. Duduk kata kakeknya. Dan Nabi pun diperkenalkan kepada orang-orang. Jadi Nabi itu sejak kecil sudah dikenal. Makanya ketika beliau jadi nabi dan mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, beliau nggak perlu bikin spanduk di mana-mana dulu seperti calon kepala daerah hari ini. Mengapa calon kepala daerah hari ini harus bikin spanduk di mana-mana, ditempel di pepohonan dan tiang-tiang listrik, ya, supaya orang kenal? Karena selama ini orang nggak kenal dia, nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ketemu masyarakat gitu ya. Maka mereka perlu itu tuh. Rasulullah nggak, dari kecil sudah terlibat dengan orang banyak. Ya. Di bawahan asuhan kakeknya Rasulullah belajar melakukan komunikasi dengan banyak orang. Namun itu tidak lama. Usia 8 tahun jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal sang kakek, meninggal dunia. Ya. Lalu siapa yang merawat Rasulullah berikutnya? Pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, di slide sengaja saya tampilkan ini sebagai pengetahuan kita ya, karena saya pernah ditanya orang, Ustaz, dan saya coba analisa ya, jawabannya ini. Nabi kan punya paman banyak tuh, 9 orang. Kenapa ya, Abu Talib yang justru memelihara Rasulullah? Bukan paman-paman Nabi yang lain semisal ya, Hamzah, Abbas, ada juga nama pamannya Abu Lahab tadi itu. Ya, kenapa Abu Talib? Ya, nah jawabannya ini ya. Pertama, karena yang mewarisi ya, kepemimpinan setelah wafatnya Abdul Muttalib itu adalah Abu Talib. Ini alasan pertama. Nah alasan keduanya ini. Jadi kalau kita lihat silsilah ini jamaah, ini daftar istri dan anak-anak kakek Rasulullah. Ya, saya ambil dari kitab Sirah Ibn Hisham. Ya, saya buat tabelnya seperti ini. Jadi Abdul Muttalib itu punya istri 5. Ini era jahiliyah Bu ya. Jangan bawa ke sekarang ya. Jadi dulu seorang laki-laki itu ya bisa menikah dengan sebanyak mungkin orang. Nggak ada aturan. Dalam Islam dibatasin. Maksimal 4. Ya, kalau mampu. Kalau tidak mampu 1 saja. Ya. Nah, ini istri Abdul Muttalib ada 5. Nah, yang kedua itu ada namanya Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr ini ya punya anak namanya Abdullah, Abu Talib, ya, Az-Zubair, Ummu Hakim, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Ya. Yang laki-laki 3. Pertama Abdullah, yang kedua Abu Talib, yang ketiga Zubair. Ayah Rasulullah Abdullah. Ya. Inilah alasan mengapa yang memelihara Rasul itu Abu Talib. Ya, bukan pamannya yang lain. Karena Abdullah dengan Abu Talib ini satu ayah dan satu ibu. Ya. Adapun Az-Zubair ini masih kecil, nggak mungkin memelihara Rasulullah. Nah, ada paman Nabi yang sukses waktu itu. Namanya Abdul Uzza, Pak. Ya, yang ini nih, yang anaknya Lubna. Itu namanya Abdul Uzza. Ini sukses. Paling kaya waktu itu. Nyaingi Abu Talib kekayaannya ya. Cuman dia juga sayang dengan Rasulullah. Cuman Abdul Uzza ini beda ibu dengan ibunya Abdullah. Ya, jadi dulu itu bersaing. Jadi ketika Abdul Muttalib meninggal, kata dia, ini siapa yang akan mengasuh cucu saya ini? Ayahnya udah nggak ada lagi, ibu meninggal, siapa yang ngasuh? Nah sejatinya Abdul Uzza ini mau dia sayang banget dengan Rasulullah.
sayang luar biasa ya. Tapi akhirnya ya karena kedekatan nasab akhirnya Abu Talib. Walaupun demikian Abdul Uzza ini Pak, Abdul Uzza ini tetap sayang ke Rasulullah. Nanti ketika Nabi menikah dan punya anak, dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dijadikan mantu oleh Abdul Uzza ini. Ya, dijadikan mantu oleh Abdul Uzza. Masalahnya ketika Rasulullah mendapat wahyu dan menjadi nabi, ini yang bikin dia marah. Dia marah, bahkan bukan hanya marah, tapi membenci Rasulullah SAW. Ya, dan suatu kesempatan, ya, saking keselnya dia mengatakan, ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan menyatakan diri sebagai nabi, Abdul Uzza ini bilang, ya Muhammad, kita cut sampai sini karena udah jam 1 ya. Ya Muhammad, kata dia, alihada jama'atana, untuk ini Anda ngumpulin kami. Kata Rasulullah, ya, untuk ini. Maka kata Abdul Uzza ini, tabban laka, celakalah engkau. Dan turunlah firman Allah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka sejak saat itu nama Abdul Uzza tak dikenal lagi. Orang-orang memanggilnya dengan Abu Lahab. Ini kisah tentang Abu Lahab yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, dan satu-satunya orang yang belum meninggal dunia tapi vonisnya sudah ada, masuk neraka. Kalau yang lain kan mati dulu tuh, baru divonis masuk neraka. Ini enggak, dia masih hidup, orangnya masih ada, tapi Allah sudah mengatakan sayasla naran dzatal hab, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi walaupun masih hidup tapi vonis sudah di neraka. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW hidup di bawah naungan pamannya Abdul Muttalib dan masuk usia remaja. Nah, bagaimana kisah Rasulullah pada usia remaja ini? Dan ini penting jamaah, karena pada usia remaja inilah Rasulullah belajar banyak hal. Rasulullah belajar kepemimpinan dengan menggembalakan kambing. Rasulullah belajar berbisnis. Rasulullah belajar berkomunikasi. Rasulullah belajar berperang. Dan pada akhirnya nanti Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, kita akan bahas kisah-kisah berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah jamaah. Kita buat kajian ini secara berseri ya. Saya sudah siapkan slide-nya bagi yang tidak sempat mencatat dan pengen mendapatkan slide-nya, nanti saya kopikan, tinggal siapkan flash disk-nya sehingga bisa dinikmati, dibaca lagi atau disampaikan kepada yang lainnya. Kita cukupkan jam di studio sudah menunjukkan pukul 13 lewat 5 atau 7 menit. Jazakumullah khairan. Sebelum dicukupkan sambil menikmati kue, kalau ada yang ingin tanyakan monggo atau mangga, silakan kalau ada. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan jamaah, ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan. Biar berkah, selesaikan dengan kafarath majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.